Mari kita baca firman Tuhan. Ini juga arah ke sini juga nggak apa-apa dulu. Nanti kalau pertemuan kudus boleh. Ini lampu ini. Lampu maksudnya lampu. Ini saja. Ya. Wah, ada berkatnya tinggi. Sini. Jangan terlalu muka. Nah, mantap. Jadi ada berkatnya, dia lebih tinggi, dia nggak pakai apa-apa langsung. Kalau saya nggak bisa. Itu bukan berkatku, itu berkat dia. Haleluya. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Firman yang telah menjadi manusia. Saya baca dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bersama kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Biar kita semua semakin mengerti posisi firman Tuhan, dan biar kita bisa tepat menggunakan, bersikap terhadap firman Tuhan. Jadi dalam pembacaan kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia, kita baca di tengah kalimat huruf besar. Jadi firman itu adalah Allah. Nah, jadi firman itu adalah Allah. Kalau kita sudah benar-benar menyadari firman itu adalah Allah, maka kita akan bersikap bagaimana yang sesungguhnya terhadap Allah. Saya lama di antara orang dari Jawa. Malah saya dapat orang tua angkat orang Jawa. Jadi saya menikah, diberangkatkan orang tua angkat orang Jawa. Jadi mertua istri saya ini ada orang Jawa, ada orang Batak, tapi suaminya cuma satu loh. Nah, karena saya punya orang tua kandung di Sumatera, tapi orang tua angkat saya yang menikahkan saya di Jawa orang Jawa. Jadi saya ngerti. Kita itu ada orang tua duduk-duduk situ, kita lewat saja. Kondisi nyon sewu, sesok nyon 2.200, mohon dua restu. Itu artinya. Jadi bagaimana cara itu kepada suasana itu ada semuanya, ya. Makanya ada yang Jawi, orang Jawa mau pulang aja mundur-mundur gitu katanya, ya, macam lah itu, nah gitu. Tapi itu kan kesopanannya, jadi dia nggak mau belakangi raja, jadi gini mundur-mundur gitu dia. Nah, itu caranya kepada sesuatu. Jadi kita ini sekarang yang saya rindukan bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Cara kita kepada firman Tuhan tidak boleh biasa-biasa begitu saja, saudara-saudaraku. Karena apa? Firman itu adalah Allah.
Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu jadi karena firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 1, kalau kita perhatikan, inilah permulaan terjadinya langit dan bumi, atau apa yang ada di bumi ini. Ayat 1, Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi dari firman Tuhan atau firman Allah, kita mengerti bagaimana pada mulanya. Jadi langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Baru kita dengar lagi berfirmanlah Allah, lalu terang itu jadi. Dan ini terus. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Nah ini. Baru ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. 11, berfirmanlah Allah. 14, berfirmanlah Allah. Itulah sehingga semuanya boleh jadi. Nah ini saudaraku. Dan itulah sebagai awal kejadian. Bagaimana nanti akhir kejadian manusia? Ya kembali kepada firman Allah itu tadi. Bagaimana sikap kita kepada firman? Nah itu menentukan masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi permulaan penciptaan firman Tuhan. Dan terakhir sekali keadaan manusia tetap firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Tadi permulaan sudah ya, sekarang akhir sekali. Yohanes 12. Yohanes 12. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi dari awal kejadian firman, terakhir sekali juga firman. Nanti di tengah-tengah ini bagaimana kita terhadap firman. Nah itulah hidup kita ini. Nah kalau kita odong di bawah, odong lantai 9 naik, turun lagi lantai 2 bagian utara. Nah lantai 2 bagian selatan. Nah ini dia ini sekarang. Tapi yang terutama bagaimana kita terhadap firman. Nah ini saudaraku. Semua kita ini yang sudah kepala 7 ada berapa orang?
ini. Yang kepala 6 ada berapa orang ini? Kepala 5 jarang ini. Oh, iya Pak Nunggu sama Ibu itu ya. Kepala 4 ya lebih banyak ini kepala 4 rame. Kepala 3 nggak terlalu lah. Nah inilah. Jadi bagaimana sikap kita kepada firman? Inilah sekarang. Awalnya sudah, yang akhir masih penentuan semuanya. Ya, itu sebabnya kita sekarang harus mengerti. Haleluya. Dan bersikap sesungguhnya kepada firman, supaya kita yang beruntung di dalam firman itu. Itu sebabnya Mazmur dari Daud, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku. Tangannya ke dada kalau hati ya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Haleluya. Itulah orang yang benar-benar diakui oleh Allah, walaupun masih banyak kekurangannya, tapi Allah berkata, aku sudah menemukan seorang yang berkenan kepadaku, yang melakukan firman-Ku, yang melakukan kehendak-Ku. Itulah Daud. Saudara-saudaraku, penentuan kita sekarang supaya beruntung ke zaman yang paling akhir sekali. Mari kita bersikap sebagaimana dikehendaki Tuhan kepada kita semua. Biar jangan pengakuan itu jangan hanya kepada Daud, tapi biar pengakuan itu ada juga pada kita masing-masing. Ini saudaraku, kita hidup di sini ini itu yang terutama. Saya yakin itu kemurahan. Karena Daud artinya juga yang dikasihi. Jadi hanya karena kasih Tuhan kita bisa sesuai firman Tuhan. Karena sekarang ini banyakkan orang apa? Banyakkan orang kekuatan ataupun semua hidupnya itu dikerahkan. Nah, waktunya dikerahkan. Cari apa? Uang. Supaya senang, supaya hebat. Malah nyanyian siapa si Naum si itu orang meragam-ragam doa anggo pagi doa tiga julma hamuraun hagabion asenapon. Nah, baru cara muda-mudi berkasih-kasihan. Nah, ya oke lah semuanya itu boleh, tapi bukan itu yang terutama. Kita harus cari firman Tuhan, karena itulah yang awal dan itulah yang menentukan sampai di akhir. Jadi di tengah ini semua kita, ya. Kalau orang juga sekarang ini semua jarang yang nggak lihat handphone. Di mana handphone semua? Ya, sampai anak-anak kecil. Adiknya si Melodi siapa? Harmoni. Mau ya. Semua opung-opung juga. Benar lah. Tapi kita ini harus firman Tuhan yang terutama. Jadi janjilah, jangan lihat handphone sudah terlalu lama, tapi lihat firman Tuhan gak pernah satu hari. Rugilah. Padahal yang paling menentukan bukan handphone,
Yang menentukan mulai dari penciptaan adalah firman, dan nanti yang mengakhiri juga adalah firman. Jadi kita di sini sekarang juga harus firman. Dan supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Daud, bukan dia bodoh, tapi itulah bukti yang dikasihi oleh Tuhan. Daud itu yang diberkati juga, maka seluruh hidupnya itu ia diarahkan kepada firman. Itulah manusia yang paling banyak kesaksian terhadap firman Tuhan. Kalau dia menulis Mazmur, yang terpanjang adalah Mazmur 119, berapa ayat? 176 ayat. Semua mengagungkan firman. Belum lagi Mazmur 1, belum Mazmur 2, belum Mazmur semuanya lagi. Ya, itu hanya mengagungkan firman dan pengalaman dengan firman Tuhan. Ini saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan inginkan kita begitu, supaya kita diberkati Tuhan. Kalau kita menyesuaikan hidup dengan firman Tuhan, pasti tidak salah. Karena firman itu adalah pelita dalam jalan dan terang bagi jalan. Ya, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Pasti nggak salah. Dalam rumah tangga nggak salah. Orang yang kuliah nggak salah. Orang yang kerja nggak salah. Dan pasti berhasil. Benar, pasti berhasil. Setiap kita tidak memperhatikan firman dan mengabaikan firman, kurang berkatnya. Tapi setiap kita memperhatikan melakukan firman, tambah berkatnya. Amin. Makanya tinggal kita perhatikan berkat atau kutuk. Kalau mau diberkati, perhatikan firman dan lakukan firman. Haleluya. Kalau tidak memperhatikan dan tidak melakukan, sudah datang kutuk. Saudara-saudaraku, saya tidak berbicara ini dari pengetahuan, tapi kebenaran firman. Saya tidak berbicara karena saya bisa, bukan. Tapi itulah yang sesungguhnya. Dan kalau itu kita perhatikan, tidak salah, saudara-saudara. Dan pasti berhasil. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 itu, ada yang suka baca bantu, ayo 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mau berhasil? Haleluya. Saya yakin semua pasti mau. Tapi ya itulah, kadang-kadang mau ibadah aja. Nah, jadi berarti mau berhasil. Kalau yang lain emoh. Kalau kita mau, haleluya, mulai bersikaplah. Kita sudah mengerti kok, firman pada mulanya, firman pada akhirnya. Makanya sekarang kita bergumul supaya semua firman, merenungkan siang dan malam, dan menyesuaikan sesuai dengan hidup kita. Kalau tetap bertahan dalam firman, tetap dalam berkat. Tapi kalau keluar dari firman, hilang berkat. Saya memperhatikan Adam itu, waduh, banyak sekali hilang berkatnya. Tuhan bilang, jangan makan pengetahuan baik dan jahat. Dimakan sama dia, melanggar firman. Hilang kemuliaan.
Akhirnya dia dapat Tuhan, dia sama dengan telanjang. Makanya dia enggak mau lagi bertemu Tuhan. Nah itu sekarang orang-orang nggak ada kerinduan ibadah, nggak ada kerinduan. Nah itu hilang kemuliaan. Tapi kalau ada kesesuaian, ya pasti senang bersekutu. Makanya saudaraku, saya lihat buaya sama buaya berteman rapat, Pak Ayah sama Pak Ayah berteman rapat. Burung yang sejenis, bunyi sama bunyi datang bersekutu. Tapi hati-hati, pencuri sama pencuri juga sehati. Pencemooh sama pencemooh juga. Makanya kita jangan di kumpulan orang pencemooh dan jangan di jalan orang jahat, tapi di jalan orang benar. Ini saudara-saudaraku, itu. Kalau ada orang nggak senang dengan saya, satu, ada lagi satu lagi nggak senang dengan saya. Ini tadinya berantem ini, tapi karena dua-dua nggak senang dengan saya, langsung nih berteman. Jadi yang tidak suka sama tidak suka langsung berteman. Ya begitulah. Makanya ada disebut barisan sakit hati kumpul semua. Begitu. Nah, di mana-mana begitu, di negara di mana-mana begitu. Ya. Jadi kita saudaraku, makanya dibatasi harus sama-sama suka firman Tuhan. Amen. Semua kita sama-sama suka firman Tuhan. Dan kalau kita bersungguh-sungguh dalam firman, tidak ada yang hilang kemuliaan. Seperti Adam nggak suka lagi di Taman Eden. Begitu dia dengar suara Allah datang, langsung dia sembunyi. Tapi Allah itu Maha Pengasih. Dia panggil, "Hei Adam, di mana kau?" Nah, sebenarnya kalau masih ada suara Tuhan, itu supaya dia ditampung. Aku udah salah, ampuni saya, mestinya begitu. Nah ini enggak. Nah, lah kenapa kamu begitu? Apa kamu makan? Lah dia enggak langsung, iya, saya sudah salah. Enggak begitu dia. Tapi dia bilang apa? Itu loh perempuan. Dari ini sikap-sikap yang tidak baik kepada kasih Tuhan dan firman Tuhan. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, ya Tuhan, saya sudah bersalah, ampuni saya. Datang berkat. Sedikitnya belum berkat duit yang lain-lain, tapi kembali kepada kemurahan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ini jadi senang, beribadah juga senang, bersama-sama dengan orang yang ikut Tuhan juga senang. Dalam kebaktian sama itu nanti kita bisa berkata begini, ku ingin tetap di sini. Kalau yang lain-lain cepat-cepat, masa lama banget kebaktiannya, firman juga lama, nggak suka saya. Nah itu rombongan yang nggak suka. Tapi kalau ada dikuduskan oleh Tuhan, sama-sama kerinduan kepada firman Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kalau kita sudah bersikap yang benar terhadap firman. Tapi Adam dikasih peluang, wah, ularlah, apalah, nggak ada dia menyesali dosanya, nggak koreksi. Saudaraku, ini termasuk bagaimana orang bersikap kepada firman. Tapi kalau kita langsung sadar, minta ampun, masih ada kemurahan. Daud itu bukan orang yang benar-benar lahir, tidak ada lagi dosanya, banyak. Malah kalau kita pikir, ya kalau orang pandangan biasa aja, kalau dosanya Saul itu kelihatannya kecil,
Tapi kalau Daud bunuh, urusannya banyak. Tapi disitulah bersikap. Dia tidak bertahan dalam dosa. Dia langsung sadar. Dia langsung mengaku. Bahkan air matanya itu dalam tempat tidurnya itu basah. Iya Daud. Emang saya ngomong siapa tadi? Saul. Wah, terbang. Maaf. Jadi Daud itu begitu, saudaraku. Dalam Mazmur berapa itu? Sampai tempat tidurnya itu ya dibasahi oleh air mata. Seandainya itu bisa berbicara kalau dibaca, ini adalah air mata penyesalan dari Daud. Ditulis jadi begitu, saudara itu. Ya, gitu. Jadi itulah sikap yang baik, tidak bertahan dalam dosa. Saudara-saudaraku, kalau kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan, nanti kita di dalam kerohanian terangkat hidup kita di hadapan Tuhan adalah pemenang dan disebutkan raja. Ini raja. 1 Korintus 4 ayat 8. Kalau kita bersikap dengan baik kepada firman, inilah hidup kita. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Yesus juga raja. Dalam Zakaria 9 ayat 9, kalau mau baca sebentar boleh. Tolong. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Iya, jadi Yesus juga raja. Dan kalau kita benar mengikut dia, nanti kita juga akan menjadi raja, memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya, saudaraku, saat sekarang bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan, supaya kita juga menjadi raja. Jadi murid-murid Tuhan dalam Matius 19 mulai 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini nanti memulai kerajaan 1000 tahun. Habis itu langsung masuk Yerusalem baru. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi mereka ada tahta juga, tahta raja. Kita sudah mendengar juga, walaupun tidak sama seperti mereka, tapi semua disebut raja-raja. Di dalam Wahyu pasal 20 itu
ayat yang keempat mulai. Nah, di situ orang yang mati dalam Tuhan. Kedua, orang yang setia sampai disempurnakan. Ketiga, kalaupun nanti terjadi antikris, tapi masih bertahan sampai masa semua waktu dunia 3,5 tahun, baru masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi yang tiga itu, nanti kita yang mana di dalamnya, marilah kita bersikap baik kepada firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang menjadi raja itu, Daud menjadi raja harus mengalahkan dulu orang besar. Siapa tahu orang besar? Iya, harus Goliat, pemimpin dan sebagai kekuatan dari Filistin. Iya, memang begitu saudara. Nah, untuk kita sekarang itu apa? Nah, mari kita mau lihat dulu. Ini sebelum ia benar-benar Daud menduduki kursi kerajaan itu, 1 Samuel 17 ayat 40. Daud, perkelahian Daud dengan Goliat. Jadi Daud mengalahkan Goliat. Ayat yang ke-40, tapi kita tidak baca semuanya sampai dengan yang ke-58. Ya. Jadi Daud sudah mengalahkan Goliat. Kita semua harus begitu, saudara-saudaraku, pergumulan kita. Hanya untuk sekarang, di mana kita mau nyari si Daud? Di mana kita mau nyari siapa? Goliat. Nah, nggak bisa. Tapi Goliat banyak, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-8, Goliat sekarang adalah keinginan daging manusia. Karena Goliat itu fisik besar, sekitar kurang lebih 3 meter. Tidak ada lagi manusia yang sebegitu. 2 meter lebih sedikit ada. Kalau 3 meteran tidak ada. Tapi Goliat 3 meter. Itu gambaran dari keinginan daging manusia yang selalu sampai menantang Allah. Karena Goliat itu juga menantang Allah. Mana Allah kalian? Begitu dia, saudara-saudaraku. Jadi itu gambaran kedagingan manusia. Dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan itu perlawanan, melawan, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara-saudaraku, kalau kita bersikap kepada firman Tuhan, harus mematikan keinginan daging kita. Ini karena daging itu tidak mau takluk kepada Allah, menantang terus, menantang. Apakah keinginan daging?
manusia. Tanpa kecil mau besar. Nah, ini keinginan daging manusia. Makanya manusia sekarang ini ingin besar-besar. Tahu-tahu proses untuk itu dia belum bisa. Sekolah aja SD, ayo mau besar. Ya gimana? Sekarang profesor doktor aja juga masih banyak yang nganggur. Ini belum pernah sekolah, mau dijadi orang besar. Ya nggak bisa dong. Jadi itulah saudaraku. Keinginan manusia terlalu banyak sekali. Sombong. Apalagi keinginan daging manusia. Yang jelek buat kamu, yang bagus buat aku. Nggak mau ngampuni. Semua itu keinginan daging. Terlalu banyak lagi, saudara-saudaraku. Orang tidak puas akan dirinya. Tuhan sudah bikin cantik-cantik, orisinil, ori. Tapi dia nggak senang. Wah, alisnya ditukur, bikin menyok ke sini, menyok ke sini. Pas nanti datang hujan, hilang dah, sirna. Nah itu kalau orang nggak puas dalam keinginan dagingnya. Karena itu orang berantem sama, nggak cocok, salah, bukan begitu. Bisa begitu turun. Ini contoh saja. Tapi berantemlah. Kenapa orang berantem? Masing-masing mempertahankan keinginan dagingnya, kebenarannya, keakuannya. Itu semua. Coba kalau Yesus nggak ada keakuannya, nggak ada berantem sama sekali. Dihina ya diam, diolok ya diam, dipukul ya diam. Itu sampai dia di kayu salib itu justru dia bilang begini, Bapa, ampunilah mereka. Ada dia saudaraku. Itu kalau sudah nggak ada Goliatnya lagi, ya. Jadi keinginan daging itu disebut tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, tapi bagi kita mungkin. Takluk kepada Allah yang hidup, itu menghargai firman Tuhan. Apa kata firman? Amin. Ya. Apa kata firman? Amin. Ya. Setiap kita melakukan itu tambah berkat, tambah berkat. Abraham, keluar kamu dari situ, tinggalkan, tambah berkat. Dan terus menikah lagi, persembahkan anakmu yang kau kasih, tambah berkat. Sampai Firdaus itu disebut adalah pangkuan Abraham. Banyak sekali apa? Ya, keturunannya. Dan itu dia berani, saudaraku, melakukan firman. Tapi kalau tadi Adam, dia tidak melakukan firman, tidak menghargai, dia mengabaikan, dia menuruti iblis. Itu karena dagingnya juga dipompa sama iblis. Kamu akan sama dengan Allah, kamu hebat, kamu ini. Loh, itu dosanya Lucifer yang pertama di surga itu dipompakan ke Adam. Karena dosanya Lucifer itu pertama apa? Ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa, dengan Allah. Dipompa lagi kepada Hawa. Wah, kamu nggak mati. Nanti kalau kamu makan itu, kamu akan sama dengan Allah. Nah, itu keinginan daging itu begitu itu. Akhirnya mengabaikan firman. Tahu-tahu kalau sudah melanggar firman, hilang berkatnya. Bukan sedikit, banyak. Hilang pemeliharaan Taman Eden. Cari makan harus susah, harus sakit penyakit, terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan firman, segala berkat ini akan diberikan kepadamu. Tuh, kalau nggak salah Ulangan 28 ya. Hitung berkat itu satu-satu, banyak. Diberkati di kota, diberkati ini, diberkati ini, semua diberkati. Amin. Amin. Ini saudaraku. Itu sebabnya harus kita kalahkan Goliat-Goliat kita. Kita jadi raja-raja. Orang yang memperhatikan firman,
dan melakukan firman itu di hadapan Allah bagaikan raja, karena kita bisa mengalahkan keinginan daging. Pakai apa si Daud mengalahkan Goliat? Batu. Batu itu menunjukkan juga firman Tuhan. Bang! Matilah kedagingan manusia itu. Rubuh dia. Nah, pakai batu. Jadi itu semua bukan asal-asalan. Jadi itu sebabnya tadinya keinginan daging manusia itu adalah tidak takluk kepada hukum Allah. Maka firman Tuhan mematikan otak dari si Goliat itu. Jadi nggak otak kedagingan lagi, bukan otak keduniawian. Nah, orang yang bisa begitu, itulah raja. Makanya Daud menjadi raja menggantikan Saul. Saul kenapa? Dia nggak menghargai firman. Adapun kesempatan dia nggak mengadakan perbaikan, nggak minta ampun. Malah yang masuk kepada Saul itu bukan roh Allah lagi, tapi roh apa? Roh setan, roh jahat. Kalau sudah dimasuki oleh roh jahat, bagaimana? Susah. Ya, merana, gak ada ketenangan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti damai, pasti tenang. Makanya kita cari firman semuanya. Matikan pikiran-pikiran duniawi. Itu Goliat-Goliat kita. Ini saudaraku. Jadi memang orang-orang heran. Daud, mana kamu bisa mengalahkan Goliat begitu besar? Ya, dia sudah tahu pakai itu. Jadi firman Tuhan itu mematikan keinginan daging kita. Harus sampai ke situ, saudaraku. Jadi mendengarkan firman Tuhan tidak hanya supaya dapat berkat, itu baik, tapi mendengarkan firman untuk mematikan keinginan daging, itu berkat yang luar biasa. Tuhan sudah sediakan semuanya, sampai tahta kita, kedudukan kita. Tuhan sediakan itu. Di bumi keberkatan, surga juga keberkatan. Ini saudaraku, itu sebabnya Tuhan berkata, lihat, aku telah menemukan Daud yang melakukan kehendakku. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya senang dengar ini. Mari kita dengar pembacaannya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Iya. Jadi Daud sebelum raja itu dia kalahkan Goliat dulu. Nanti saudara bacalah di rumah ya. Jadi tadi 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Jadi Daud mengambil batu, dan batu itulah yang mengenai dahinya si Goliat, dan si Goliat mati. Jadi kita bisa mematikan daging kita untuk bisa berkenan kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang suka firman Tuhan sudah tersedia berkatnya Tuhan. Saya kalau melihat ini saudaraku, di dalam kitab Ulangan ini, waduh, berkat itu luar biasa saudaraku. Pasal 28 ini banyak sekali orang menyenangi berkat ini, hanya tidak sampai mengalahkan Goliatnya. Berkatnya mau, tapi Goliatnya masih di situ terus. Dia nggak bisa ke kanan.
Ulangan 28 mulai 1 sampai dengan 14, semua itu berkat. Judulnya aja di atas berkat. Ada orang yang senang bikin nama anaknya si berkat, maksudnya supaya semua terus keberkatan. Iya, saudara-saudaraku, ya gak apa-apa. Tapi kita yang penting tahu menghargai firman, menempatkan firman, berkat sudah tersedia bagi kita. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa, saudaraku. Nanti berkat-berkatnya baca lagi di rumah. Baca. Itu sebabnya mendengarkan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang biasa-biasa, harus sampai bisa mematikan keinginan daging. Itu bagaikan kita mengalahkan Goliat itu. Dan orang yang mematikan keinginan daging di hadapan Tuhan itu bagaikan raja. Tapi kalau dikuasai oleh kedagingan, itu jadi antikris. Iya. Jadi kita harus menerima firman. Mulai dari janji Tuhan, kasih Allah dalam Yesus yang sudah memberikan anaknya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Kita percaya Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, kita minta ampun dan kita diampuni. Itu pertama. Baru firman yang kita terima itu harus semakin bisa mengangkat hidup kita. Hari demi hari dibarui sampai semua keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan sudah mati. Dan kita boleh bersaksi seperti Daud di hadapan orang. Raja Saul berkata, anak siapa ini? Kok hebat dia? Orang harus bisa melihat kita beda dari yang lain. Ada kemuliaan Tuhan. Harus sampai begitu kita ibadah kita. Ngomongnya jangan sama dengan dunia sana. Janganlah. Sikapnya jangan sama. Kemauannya jangan sama. Tapi semua hal-hal yang rohani itu yang kita mau. Sekarang ngetren apa yang dari artis Korea, ikut semua. Macam-macam. Semua, saudaraku, model-model itu ikut. Tapi kalau kepada firman susah. Tapi kita mau yang diberkati Tuhan. Seperti Daud, ambil firman, mematikan keinginan daging. Makanya bukan kakinya yang kena. Apa yang diketampil sama Daud? Jidatnya, pikirannya. Jadi kita jangan pakai pikiran dunia. Itu maksudnya, saudaraku. Tapi pakailah iman kepada Tuhan. Dari mana datangnya iman? Mendengarkan firman. Ini cari firman, bukan cari batu di sana nanti. Semua pada ke kali cari batu, tapi kita cari firman. Ini saudaraku. Dan firman itu jangan hanya untuk janji-janji berkat-berkat bagi saya, tapi memastikan keinginan daging sampai kita hari demi hari dibarui dari sehari ke sehari, meningkat. Nanti kalau sudah sekolah dulu TK bagus, meningkat SD, meningkat apalagi, baru lama-lama jadi menteri, lama-lama bisa jadi presiden, levelnya sama dengan raja. Jadi firman Tuhan itu mengangkat kita, saudaraku, di hadapan Tuhan sampai kita dipermuliakan oleh Tuhan. Harus firman Tuhan itu membawa kita mengalahkan Goliat-Goliat kita. Apa itu Goliat-Goliat? Yang menantang Allah. Nanti baca itu dalam 1 Samuel 17. Tantang itu, mana Allah kalian? Ya.
Kedagingan itu gitu, nggak mau tunduk saudaraku. Jadi apa yang diambil oleh Daud? Ambil batu, itu menunjuk firman Tuhan. Wah! Jadi kita tidak lagi menurut keinginan daging kita, tapi menurut pimpinan roh dalam kebenaran firman Tuhan. Ini nanti kita akan mengalami semakin ditingkatkan dalam segala kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jelas sekali kita lihat Daud itulah yang diangkat oleh Tuhan, dan Daud itu menjadi raja sampai disebut Yesus itu datang dari kerajaan Daud. Ini luar biasa. Karena apa? Ada kesamaan. Yesus datang ke dunia bukan melakukan kehendaknya, tapi hanya melakukan kehendak Bapa. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, sesuaikanlah hidup dengan firman. Kalau firman Tuhan bilang jangan kamu sama dengan dunia ini, ya jangan sama. Jangan kamu pasangan yang tidak seimbang dengan dunia, ya jangan. Ya, kita harus berani saudara-saudaraku. Kalau tidak cocok seiman, harus berkata itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Jangan bilang, wow ini rupanya dari Tuhan. Orang firman Tuhan sudah bilang di 1 Korintus pasal berapa tuh? 16, 14 ya? 2 Korintus 6. Ayo kita lihat dulu. Ini saudaraku ya. Biar semua diberkati Tuhan. Yang muda semua diberkati Tuhan. Yel-yelnya sekolah minggu hebat. Sekolah minggu Maranatha. Mana ini sekolah minggu? Tidak ada lagi. Oh, Maranatha Sunday School. Oh gitu ya. Apa lagi? Cuma gitu. Bikin lagi dong. Coba dulu. Wih, terus begitu. Oke, tak apa-apa. Jadi nggak boleh sama dengan dunia ini. Muda-mudi kita di Maranatha gimana? Yes apa no? Yes or no? Jangan sama dengan dunia ini. Maranatha Sunday School. Yes or no? Yes. Wah, hebat tuh. Jadi gayanya, pakaiannya, ngomongnya harus sesuai firman Tuhan. Goliatnya sudah, pikiran dunianya sudah mati karena batu firman Tuhan. Ya, jadi batu itu harus sampai mematikan. Jangan orang gila cuma kayak mencet-mencet, pukul-pukul, tapi pukul-pukul bukan bikin mati. Nah, itu orang gila namanya. Orang gila yang di darah. Tapi kalau Daud, wah, mati, kena otaknya, itu menunjukkan kita berjalan dengan iman, tidak berpikir secara dunia, tidak sama dengan dunia. Tadi 2 Korintus 6. Ayo, siapa? 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya. Jadi harus berani. Kalau diomong sesuai firman, harus berani lakukan firman Tuhan. Jangan keluar. Jangan nanti berkata, sesuka aku. Nanti dia bilang sama bapaknya mamanya, emang bapak mama yang mau kawin? Kan aku jalan sendiri. Sudah disebutkan bagaimana firman Tuhan supaya beruntung, mestinya jangan dilawan. Haleluya. Diturutilah.
Tunggu, ada yang paling bagus nanti Tuhan kasih. Ya kan? Pasti itu. Tuhan pasti beri yang terbaik. Tuhan tidak memberikan yang kurang, tapi Tuhan beri yang terbaik kalau kita benar. Iya, saya lihat semuanya kalau diatur oleh firman Tuhan semuanya baik. Makanya kita harus bisa menyanyi dengan penyerahan, bukan karena tahu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa yang ngatur kita? Nah, kalau yang ngatur kita pikiran Goliat, nantangin Tuhan. Ini. Tapi kalau yang ngatur kita adalah firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Semua kita biar diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mulai dari penciptaan yang tidak ada menjadi ada, sampai nanti ya di akhir sekalipun disesuaikan dengan firman, dihakimi dengan firman, dilihat. Jadi kalau tadi kita baca firman Tuhan dalam Ulangan 28, kalau ini melakukan berkat. Pasal 27 atau 28 juga 15 itu kutuk kalau tidak melakukan. Nah, jadi di bawah sini nanti dilihatin firman Tuhan. Hidupnya itu 5% juga nggak ada sesuai dengan firman. Ditarik, nggak dihargai lagi, sudah mulai lagi dia menangis, saudaraku. Ya, tapi kalau sudah terlambat, nggak ada penyesalan yang berguna. Sesal kemudian tidak berguna. Tapi kalau sekarang, kalau kita mau datang, darah Yesus menyucikan kita, Roh Kudus menguatkan kita, menolong kita, sehingga kalau nanti dihakimi, Tuhan kuatkan kita semua sesuai dengan firman.